ya yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan yang terhormat Ibu Imas Septiana selaku asesor dan manajer sertifikasi dari LSP Retail Indonesia. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan asesmen sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Dimas Puguh selaku admin pada kegiatan ini, di mana hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-asesmen dengan susunan kegiatan yaitu eh, panduan mengenai asesmen yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian, serta panduan pendaftaran ke website LSP Retail sertifikasi.id. Baik, mungkin langsung saja saya kasih ke Ibu Imas ya untuk menjelaskan kegiatan pra-asesmen atau gambaran asesmen untuk Bapak Ibu sekalian. Pada Ibu Imas, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Ibu Laila yang terhormat, lalu juga Bapak Ibu sekalian ya yang sudah bergabung sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Ima Septiana, nih mewakili asesor dan juga bidang sertifikasi dari LSP Retail Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita mulai, boleh nggak Bapak Ibu di open nih kameranya karena kan ini pra-assessment ya Bapak Ibu ya, di mana pra-assessment ini merupakan kegiatan bagian dari sertifikasi gitu ya, dan biar saya juga bisa kenal nih sama Bapak Ibu sekalian seperti itu. Dan mungkin mohon izin Bapak Ibu sekalian, ini kan sore hari ini kita mau pra-assessment untuk digital marketing, betul ya? Oke, nah sebelum saya memulai, boleh saya tanya dulu nih kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian yang ada di sini merupakan pelaku usaha digital marketing atau digital marketingnya pesertanya ini merupakan hasil pelatihan nih, jadi sudah mengikuti pelatihan digital marketing, tetapi belum menjadi pelaku atau menjadi pelaku usaha digital marketingnya masih on off. Nah, mungkin saya boleh tahu nih karena orangnya cuma sedikit, boleh dijawab aja nih Bapak Ibu masuk kategori yang mana nih Bapak Ibu sekalian? Hasil pelatihan. Oke, Bu Ratna hasil pelatihan. Lalu yang lain? Oke, baik. Berarti semuanya memang bukan peserta berpengalaman untuk digital marketing gitu ya, Ibu ya? Ah, oke, baik. Karena untuk ini mempengaruhi kepada metode ujinya ya Bapak Ibu ya, yang akan saya sampaikan sebagai berikut gitu ya. Karena kalau ada peserta berpengalaman tentu harus saya menjelaskan dari sisi portofolionya seperti apa. Jadi kalau misalnya memang sudah sepakat, ini semuanya hasil pelatihan, maka saya akan menjelaskan sesuai dengan background latar belakang dari pengalaman kerjanya Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Baik, mohon izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Bentar, ini. Sudah terlihat semua Bapak Ibu? Lihat, Bu. Lihat ya, oke, saya lanjutkan. Ini sekilas aja mengenai LSP Retail Indonesia, di mana kami itu sebenarnya sudah mendapatkan lisensi dari 2017, Bapak Ibu, dan sudah satu kali kita relisensi, dan sudah diperpanjang sampai tahun 2026. Saat ini sebenarnya sudah 10.000 ya, sudah hampir 10.000 kita mengeluarkan sertifikat yang kompeten seperti itu ya.
Silakan Ibu. Maksud bagaimana? Oh, Ibu Irma Handayana tuh Bu, sudah diganti. Baik, terima kasih banyak Ibu Laila. Sudah oke nih ya untuk semuanya merupakan peserta ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Di sini, oke. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu ada baiknya berkenalan dulu dengan petugas di LSP gitu ya. Kalau saat ini saya mewakili asesor, nanti juga ada Mbak Ajeng gitu ya, ada Ibu Ajeng yang juga menjadi asesor juga. Lalu juga ada Mas Pugu saat ini ya dari tim LSP Retail Indonesia yang nanti akan support Bapak Ibu nih untuk proses pendaftaran sertifikasi. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Di sini manfaat sertifikasi gitu ya, di mana proses sertifikasi ini adalah proses pengakuan bukti Bapak Ibu. Mungkin saat ini Bapak Ibu sudah memiliki kompetensi digital marketing, tapi belum memiliki pengakuan atas kompetensinya tersebut. Nah, untuk itulah Bapak Ibu mengikuti sertifikasi kompetensi agar kompetensinya Bapak Ibu diakui sehingga asesor yang nanti akan bertugas yaitu bertugas untuk mengumpulkan bukti dari kompetensi yang dimiliki. Nah, ini Bapak Ibu boleh untuk tahapan sertifikasinya. Jadi saat ini yang kita lakukan adalah pra-assessment, di mana saya sebagai asesor akan menjelaskan bagaimana prosedur dan proses sertifikasi itu dilakukan. Lalu juga di sini nanti Bapak Ibu akan melakukan proses pendaftaran di sistem. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan asesmen gitu ya, di mana proses asesmen itu sendiri nanti ada 3 aspek pengetahuan yang akan dinilai, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kerja. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah metode ujinya. Jadi karena Bapak Ibu semua di sini adalah hasil pelatihan gitu ya, maka kita menggunakan metode uji observasi demonstrasi, yang mana nanti Bapak Ibu akan praktek langsung dengan membuat konten, membuat kalender sosial media, melakukan posting-posting dari konten yang sudah Bapak Ibu buat perencanaannya, seperti itu. Lalu juga ada pertanyaan pendukung observasi, karena ketika Bapak Ibu melakukan praktek atau observasi demonstrasi gitu ya, tentu asesor kan harus menggali dari bukti-bukti yang sudah Bapak Ibu lakukan pada saat praktek gitu ya, dan juga nanti kan ada hasil prakteknya gitu ya. Nah, itu kan akan digali lagi melalui pertanyaan pendukung observasi. Lalu juga ada tes tertulis, di mana tes tertulis ini bertujuan untuk mengukur ranah pengetahuannya Bapak Ibu terkait kompetensi digital marketing. Nah, tahapan akhirnya adalah rekomendasi. Jadi kalau di asesmen ini beda sama ujian di sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Karena ini berkaitan dengan kompetensi, jadi hasil rekomendasinya yaitu kompeten ataupun belum kompeten, seperti itu. Nah, tapi selama Bapak Ibu di sini dapat memenuhi dari bukti-bukti yang diminta oleh asesor, dari semua prosesnya bisa dijalani dengan baik, maka Bapak Ibu bisa direkomendasikan kompeten. Oke, ini adalah contoh untuk unit kompetensi dari digital marketing gitu ya. Jadi ini contoh sertifikatnya, di mana sertifikat ini dikeluarkan langsung oleh BNSP, Bapak Ibu, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nanti ada nama Bapak Ibu, ada nomor sertifikatnya, ada skemanya, yaitu skema apa aja, skema digital marketing, dan ada unit kompetensi yang diujikan nih Bapak Ibu. Di belakang sini nanti ada unit kompetensinya, lalu ada legalitasnya dari BNSP, seperti itu.
Nah, sertifikasi ini memisahkan tenaga kerja yang kompeten dan belum kompeten ya Bapak Ibu, dan juga kalau di dunia pendidikan ini menjadi jembatan nih antara dunia pendidikan dan juga dunia industri. Oke, jadi untuk skema pemasaran online atau digital marketing ini ada 5 unit kompetensi yang diujikan, Bapak Ibu. Nah, ya, salah satunya adalah kelima unit kompetensi tersebut. Yang pertama ada mengidentifikasi elemen pemasaran organisasi. Ya, jadi nanti masing-masing unit kompetensi ini ada outputnya. Lalu yang kedua ada melakukan analisa lingkungan bisnis, ada menambah pelanggan retail daring, ada memberdayakan media sosial untuk menarik pelanggan retail, lalu melakukan aktivitas pemasaran digital untuk bisnis retail. Nah, ini yang menjadi bukti dari unit kompetensi yang akan diujikan, Bapak Ibu. Jadi nanti asesor akan menggali bukti tidak keluar dari 5 unit kompetensi tersebut seperti itu. Jadi apabila ada asesor yang menanyakan di luar dari 5 unit kompetensi ini, maka Bapak Ibu boleh tidak menjawab seperti itu. Hmm. Oke, saya akan bahas dulu di unit kompetensi yang pertama, yaitu mengidentifikasi elemen pemasaran perusahaan. Nah, Bapak Ibu harus pahami dan harus tentukan gitu ya. Jadi karena ini skema sertifikasinya pemasaran digital, maka Bapak Ibu harus memiliki satu produk atau satu brand gitu ya, yang Bapak Ibu pasarkan melalui digital marketing gitu ya. Di mana eh, nanti itu yang akan Bapak Ibu praktekkan. Karena di unit kompetensi yang pertama ini aspek kritisnya adalah ketepatan mengidentifikasi elemen strategi pemasaran. Nah, Bapak Ibu di tahapan ini adalah bisa menentukan marketing mix gitu. Jadi nanti Bapak Ibu harus menentukan 4P-nya. Eh, Produknya apa, terus price-nya, range harganya berapa, place tempatnya di mana, dan juga promotionnya, strategi promosinya menggunakan apa platformnya, seperti itu. Nah, lalu juga Bapak Ibu menentukan segmentasi, targeting, dan juga positioningnya nih Bapak Ibu. Jadi segmentasinya siapa dari segi geografinya, masyarakat yang tinggal di daerah mana aja. Iya, gimana Pak? Apakah ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, saya lanjutkan. Dari segi psikografinya seperti apa gitu ya, kebiasaannya untuk masyarakat yang menjadi targetnya itu seperti apa. Nah, lalu Bapak Ibu juga menentukan target marketnya, misalnya target marketnya adalah usia dari 25 sampai 40 tahun, wanita atau pria gitu ya dengan dengan minimum penghasilan range berapa misalnya katakanlah seperti itu. Jadi target itu harus spesifik ya Bapak Ibu karena berkaitan dengan produk yang Bapak Ibu jual gitu ya. Apakah produknya memang produk premium ataukah produknya produk yang middle ataukah yang low seperti itu. Lalu Bapak Ibu juga menentukan positioningnya. Jadi positioningnya atau karakteristik dari produknya Bapak Ibu ini apa seperti itu. Nah, selanjutnya di unit kompetensi yang kedua yaitu melakukan analisa lingkungan bisnis. Nah, di sini Bapak Ibu yang menjadi aspek kritisnya adalah Bapak Ibu menentukan analisa SWOT-nya gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu menentukan analisa SWOT, Bapak Ibu harus bisa memetakan apa faktor internalnya, yaitu kelemahan dan kelebihan dari produknya yang Bapak Ibu jual melalui digital marketing ini. Lalu peluang dan ancamannya juga apa. Nah, di situ Bapak Ibu harus bisa mendeskripsikan analisa SWOT dari produk yang Bapak Ibu kembangkan. Nah, lalu selanjutnya menambah pelanggan retail daring nih, Bapak Ibu. Jadi Jadi di sini Bapak Ibu harus bisa nanti menentukan strateginya bagaimana Bapak Ibu menambah pelanggan retail daring. Tentu di sini ada
kalender posting yang harus nanti Bapak Ibu buat gitu ya pada saat praktek observasi demonstrasi. Lalu setelah Bapak Ibu bisa membuat kalender posting, Bapak Ibu harus membuat strateginya nih. Nanti ada prasyarat berapa konten yang harus dibuat oleh Bapak Ibu gitu ya, yang tentunya disesuaikan dengan pilar dan personanya nih Bapak Ibu. Jadi pilar itu adalah kategori-kategori yang harus Bapak Ibu tentukan. Misalnya Bapak Ibu punya usahanya jualan hijab gitu ya, katakanlah. Nah, Bapak Ibu mau nanti goals-nya adalah tentunya banyak wanita-wanita yang membeli hijab di tempat Ibu gitu ya, di tempat tokonya yang Ibu jual. Nah, berarti kan ada goals-nya konten seperti apa yang harus kita tampilkan. Misalnya ada konten yang sifatnya promosi, pilarnya gitu ya. Ada konten yang pilarnya itu berupa engagement, jadi hanya untuk menarik keterikatan dengan konsumen kita. Ada juga konten-konten yang pilarnya berkaitan dengan promosi produk gitu, misalnya seperti itu. Nah, berarti Bapak Ibu menentukan berarti produknya Bapak Ibu ada 4 pilar, katakanlah seperti drifting, ada apa namanya, ada engagement, lalu juga ada promosi dan ada update produk, misalnya seperti itu. Terus juga Bapak Ibu menentukan personanya, misalnya personanya adalah beauty gitu. Jadi hal-hal yang Bapak Ibu posting, yang Bapak Ibu kembangkan di dalam digital marketingnya berkaitan dengan hal yang sifatnya kecantikan, sifatnya beauty, sehingga itu juga akan mempengaruhi dari pemilihan warna konten ketika posting dan juga dari pemilihan kata-kata yang Bapak Ibu tulis di caption dengan menggunakan copywriting-nya seperti itu. Oke, lalu bagaimana memberdayakan media sosial untuk menarik pelanggan? Nah, di sini nanti Bapak Ibu kan bisa menentukan. Jadi strateginya bukan gimana nih biar orang lain banyak tahu nih tentang sosial media kita. Maka nanti ketika Bapak Ibu praktek menggunakan konten, tentu kan harus dibuat desainnya itu semenarik mungkin, harus menggunakan caption yang menggunakan copywriting, ada CTA-nya atau call to action-nya, terus juga ada hashtag misalnya. Terus juga ada metode Bapak Ibu mengupload di story, yang itu harus memaksimalkan dari fitur-fitur yang ada di sosial media, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah melakukan aktivitas pemasaran digital untuk bisnis retail. Nah, sebenarnya di sini adalah tahapannya Bapak Ibu juga bisa menganalisis dari evaluasi konten yang nanti akan Bapak Ibu posting. Nah, tapi nanti di sini perlu dilihat lagi. Jadi nanti mungkin asesor akan bertanya bagaimana caranya Bapak Ibu melakukan evaluasi untuk memaksimalkan konten-konten yang Bapak Ibu tampilkan pada platform digital marketingnya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk prakteknya nanti. Jadi nanti di sini Bapak Ibu akan menentukan nih. Jadi mulai sekarang, nah Bapak Ibu akan menentukan dulu nih brandingnya mau apa. Nah nanti akan ada pertanyaan tertulis dan juga akan melakukan praktek gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekarang udah tahu, oh nama branding produknya apa, produknya merupakan produk jenis apa, barang atau jasa. Lalu Bapak Ibu menentukan segmentasi, targeting, dan positioningnya. Lalu juga nanti Bapak Ibu akan membuat analisa SWOT dan juga nanti akan dipraktekkan membuat konten. Nah, ini sekedar contoh saja. Kalau ini contoh dari portofolio-portofolio yang sudah pernah ada untuk sertifikasi gitu ya. Tapi kurang lebih dibuat seperti ini. Nah, ini menjadi acuan ketika nanti Bapak Ibu sudah membuat bahan dasarnya gitu ya. Sebenarnya nanti kan ini observasi demonstrasi ya. Jadi nanti asesor akan memberikan perintah langkah kerja gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan melakukannya. Jadi kalau
ini observasi demonstrasi akan dilakukan live atau langsung gitu ya. Jadi saat itu juga Bapak Ibu membuat kontennya, saat itu juga Bapak Ibu posting gitu ya, saat itu juga Bapak Ibu membuat kalender sosial media perencanaannya seperti itu. Beda dengan portofolio. Kalau portofolio kan memang selama ini usahanya Bapak Ibu sudah berjalan, ada bukti-buktinya. Nah, itu harus dikumpulkan untuk diberikan ke asesor. Nanti asesor akan memberikan verifikasi terkait bukti-bukti yang telah Bapak Ibu lampirkan. Seperti itu. Nah, ini sama ya. Nanti tadi analisa produknya, terus analisa SWOT. Nah, ini contohnya. Nanti silakan Bapak Ibu lihat sebagai bahan belajarnya Bapak Ibu gitu ya. Jangan lupa untuk menentukan pilarnya juga apa, kalender. Nanti untuk kalender sosial medianya harus dibuat sedetail mungkin seperti ini gitu ya. Di mana ada pilarnya, ada perencanaan, ada tanggal, ada hashtag, dan juga ada gambar kontennya. Seperti itu. Nah, ini adalah observasi demonstrasi di mana Bapak Ibu akan membuat satu akun sosial media. Jadi Bapak Ibu harus pelajari nih bagaimana membuat akun bisnis gitu ya. Nanti akan ditanya oleh asesor. Kalau misalnya saat ini sudah ada, nanti dijelaskan kepada asesor bagaimana tahapannya. Lalu membuat konten pembuka atau konten greeting gitu ya. Terus juga membuat satu konten reels, 4 konten gambar, dan juga satu konten story, dan juga ada highlight-nya. Ini kurang lebih adalah gambaran dan dari contoh observasi demonstrasi yang nanti akan Bapak Ibu lakukan pada saat uji kompetensi atau sertifikasi. Nah, terus Bapak Ibu juga membuat highlight atau sorotan, terus juga Bapak Ibu harus meningkatkan followersnya Bapak Ibu dengan saling follow sesama anggota sertifikasi untuk menaikkan jumlah followersnya. Nah, asesor akan mengumpulkan bukti bahwa Bapak Ibu kompeten yaitu melalui aturan bukti, yaitu aturan buktinya harus PATM nih, valid, asli, terkini, dan memadai gitu ya. Valid, otentik, terkini, dan memadai. Valid yaitu nanti Bapak Ibu yang melakukannya langsung, otentik gitu ya. Terus juga terkini nih, dilakukannya masih terbaru gitu ya, karena sesuai dengan perkembangan digital marketing yang ada dan juga memadai yang memenuhi ke semua aspek tadi seperti itu. Oke, sampai di sini ada mau pertanyaan dulu nggak dari Bapak Ibu sekalian terkait prosesnya ataupun persyaratan yang nanti bisa harus Bapak Ibu persiapkan nih untuk uji kompetensi di hari Minggu berarti ya tanggal 26 Mei. Seperti itu. Gimana nih Bapak Ibu? Saya, Ada ASN itu Mbak Ines, Bu Ratni ya. ya betul. Ya, mau bertanya. Ini kan tadi ada membuat apa namanya akun media sosialnya dan membuat apa eh, rencana untuk kalender promosinya. Nah, apakah itu boleh kita siapkan sebelum apa namanya sebelum ujian atau harus dikerjakan pada saat ujian itu? Oke, ini harus dikerjakan pada saat ujian, Ibu. Cuman kalau untuk akun, Mm-mm. silakan kalau untuk akun karena kan nanti prosesnya lama ya, Bu ya. Jadi kalau untuk akun nggak apa-apa dibuat aja dulu. Tapi kalau Mm. untuk konten itu nanti. Jadi pada saat praktek baru kita membuat konten langsung seperti itu. Oh, berarti kita bawa laptop ya? Iya, bawa laptop atau sebenarnya menggunakan handphone juga bisa sih, Bu. Gitu. Kalau Oh, misalnya biasa menggunakan bikin kontennya melalui handphone, misalnya aplikasi CapCut, Canva gitu ya. Nanti melalui handphone aja nanti asesor akan ngecek nih. Jadi ketika asesor nanti memberikan instruksi tugas observasi demonstrasi, Bapak Ibu langsung melakukannya di tempat saat itu juga seperti itu. oke.
Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ya, silakan Ibu. Oke, kalau kalender konten sebenarnya nanti kita ada lembarnya sih Bu. Jadi nanti itu akan diberikan dari pihak MSP. Nah, betul. Yang mana? Yang lembar mana? Maaf Bu, keputus. Nah, ini contoh. Ah, ah. Oke, kalau ini semua harus dibuat, tapi dibuatnya nanti pada saat sertifikasi seperti itu. Paling kalau mau Bapak Ibu mempersiapkan aja misalnya bahan-bahan gambarnya, misalnya seperti itu. Contoh misalnya kan kalau saya mau mau upload konten terkait dengan promosi gitu ya. Misalnya saya jualan hijab, oh udah ada nih foto hijabnya, nanti saya buat menjadi konten, misalnya seperti itu. Pada saat kita sertifikasinya, asesor memberikan perintah tugas observasi demonstrasi, nanti Bapak Ibu akan membuat kontennya. Misalnya ditambahkan contoh kalau kontennya berkaitan dengan promosi, berarti kan di situ harus ada keterangan kata-kata promosi, misalnya apakah sedang ada diskon atau buy one get one atau seperti apa gitu. Jadi kalau mau mempersiapkan adalah yang disiapkan adalah bahan mentahnya. Nanti pada saat observasi demonstrasi, Bapak Ibu melakukan praktek langsung dengan membuatnya menjadi sebuah konten seperti itu. Mohon izin saya off cam ya Ibu-ibu. Saya tadi udah di apa sih pertanyaan saya udah terjawab dengan Ibu yang tadi menanyakan. Berarti kan ini kita boleh menyiapkan video mentahannya, kemudian dibikinkan untuk dijadikan sebuah konten, bisa dalam bentuk foto ataupun video gitu ya. Terus udah itu aja sih Bu. Terus kalau misalkan produknya sendiri itu ada kayak spesifikasi tertentu nggak gitu. Misalkan kalau yang lain misalkan menjual dalam produk food and beverage gitu. Kalau saya misalkan mau ngejual dalam bentuk misalkan dental chair portable itu bisa atau enggak Ibu? Atau ada spesifikasi oh harus apa harus alat-alat misalkan yang biasa gitu, makanan, minuman atau alat kesehatan nggak boleh atau gimana gitu, gitu Bu. Terima kasih. Baik, Ibu Roro, saya izin menjawab. Kalau untuk produk sebenarnya kita nggak ada batasan. Jadi mau apapun produknya, baik berupa barang ataupun jasa, silakan kami bebaskan. Pun jika itu misalnya Bapak Ibu sebenarnya nggak punya produk yang produksi sendiri, tapi produk orang lain gitu ya. Tapi yang jadi penilaian di sini adalah bagaimana Bapak Ibu memasarkan produk tersebut melalui digital marketing seperti itu. Artinya, kalau misalnya Bapak Ibu katakanlah contoh misalnya pakai produk orang lain nih atau reseller gitu ya. Nah, itu akun yang nanti Bapak Ibu gunakan nggak boleh akun yang bukan Bapak Ibu yang pegang gitu ya. Misalnya resellernya sudah berkembang besar di platform digitalnya sehingga Bapak Ibu menggunakan akun tersebut. Nah, itu tidak boleh karena bukan Bapak Ibu pelakunya. Jadi yang menjadi concern di sini adalah karena ini sertifikasinya digital marketing, sehingga bagaimana Bapak Ibu melakukan proses digital marketing dari mulai tadi menentukan marketing mix-nya, terus menentukan analisa
lalu membuat kalender posting gitu ya, menentukan STP-nya, segmentasi targeting positioning-nya, membuat kalender posting, dan membuat konten-konten yang nanti akan Bapak Ibu upload yang menjadi prasyarat dari sertifikasi pada saat observasi demonstrasi nanti. Seperti itu sih Oke, nggak Ibu jadi gitu. nggak ada batasan ya, Bu. Terus dalam konten tersebut itu harus mewakili apa saja tadi, Bu? Ada segmentasi, kemudian apa, Bu? Ada kita pokoknya di tahapan Ibu harus bisa menentukan segmentasi, targeting, dan positioningnya, Mm-mm. menentukan anak quote-nya juga seperti itu ya. Dan nanti konten-kontennya itu harus berdasarkan pilar-pilarnya gitu. Jadi misalnya pilarnya Ibu apa? Nanti Ibu punya 4 pilar misalnya karena Ibu produknya di bidang jasa, sehingga ini contoh aja ya, misalnya pilar yang paling besar persenannya adalah pilar tentang engagement gitu ya kepada si peserta. Berarti konten-konten yang Ibu tampilkan lebih banyak porsinya untuk engagement, misalnya seperti itu. Atau kalau berupa barang, misalnya tentang promosi pilarnya, nah berarti boleh pilar promosinya misalnya berarti dari 6 konten, pilar promosinya misalnya 2 konten seperti itu. Nah nanti Ibu dan Bapak akan membagi itu ke dalam kalender posting yang disesuaikan dengan postingan kontennya. Jadi harus sesuai nih antara yang sudah Bapak Ibu buat perencanaannya dengan yang nanti Bapak Ibu praktekkan dan juga upload, align atau tidak. Itu yang menjadi concern asesor ketika penilaian sertifikasi seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu. Baik, yang lainnya apakah ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Ada yang masih kebingungan? Kalau memang sudah jelas gitu ya. Ada yang raise hand lagi tuh. Siapa yang raise hand? Ibu Fitria, silahkan. Oke, Ada yang tanya Iya. juga nih lewat kolom chat ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Fitri. Terkait dengan media ya, media sosial. Ini untuk ujiannya hanya menggunakan IG saja ya medianya, tidak yang lainnya, misalkan kayak Google Business atau apa namanya eh, media sosial yang lain kan ada TikTok atau lainnya, kayak gitu. Iya baik Ibu. Jadi memang karena ini observasi demonstrasi, waktunya juga terbatas ya Bu ya. Jadi kita spesifikasikan ke dalam satu sosial media aja, yaitu Instagram aja seperti itu. Karena nanti kalau terlalu banyak em, dari segi waktu juga tidak mencukupi dan sebenarnya ini juga sudah mewakili dari output sertifikasi seperti itu sih. Tapi Oke. kalau misalnya memang sudah punya pengalaman untuk menggunakan banyak sosial media, ya nanti disampaikan aja ke asesornya seperti itu. Hmm. Maaf, boleh satu lagi itu mengenai apa ya tadi? Kayaknya ada tentang analisa apa gitu ya. Berarti kita nggak masuk ke marketplace juga kan? Marketplace itu sebenarnya dijadikan untuk landing page-nya, Bu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memang sudah punya marketplace, nanti silakan dilengkapi untuk menjadi landing page di bio Instagramnya. Tapi kalau misalnya belum ada, berarti nanti untuk landing page-nya bisa menggunakan WhatsApp bisnis atau WA yang sudah ada yang digunakan untuk penjualan produknya, seperti itu. Oh gitu, siap. Oke, itu aja cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Bu, saya sampai lupa bertanya, itu durasi untuk apa ujiannya pada hari Minggu itu berapa lama ya, Bu?
Oke, kalau durasinya sebenarnya kalau tes tertulis kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam ya. 1 jam sih, tapi kalau untuk praktek itu sekitar 1,5 jam, Bu. Gitu masing-masing orang. Nah, nanti setelah tes tertulis, setelah tes praktek kan ada tadi pertanyaan pendukung observasi ya. Asesor akan menggali lagi melalui sesi wawancara untuk memastikan bagaimana Ibu membuat konten-konten tersebut, prosesnya seperti apa, terus menggali dari ranah pengetahuan yang sudah Bapak Ibu tuliskan pada saat tes tertulis. Seperti itu sih, Bu. Kurang silakan. Hmm. Oke, sebenarnya itu masih bisa sih Bu memungkinkan. Yang pasti komit aja gitu ya nanti dari pesertanya, karena nanti kan asesor soalnya waktunya biasanya itu lamanya tuh di tes tertulis ya, Bapak Ibu sekalian, karena memang karena ini observasi demonstrasi, jadi di tes tertulis itu juga ada ranah pengetahuan terkait yang saya jelaskan tadi yang harus ditulis di situ. Jadi dari tes tertulis, praktek, kalau misalnya memang mau dibuat 2 sesi, berarti komit saran saya jam 8 udah langsung mulai nih gitu. Jadi nanti yang sesi pagi nggak kejar-kejaran molor sampai siang, yang sesi siang pun juga tidak jadinya belakangan karena yang sesi pagi belum selesai. Seperti itu sih paling. Ya, mau nambahin untuk Bu Laila ya, paling nanti kan ini ada pembagian sesi pagi dan sesi siang ya. Itu nanti diinfokan aja nama-namanya gitu ya Bu, untuk pembagian jadwalannya nanti. Oke. Oke, gimana Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Ini Bu Fitria, Raisen apakah sudah atau belum tadi? Mau ada pertanyaan tambahan? Maaf. Sebelumnya kita nanti dikasih apa ya, kayak eh, gambaran atau mungkin flashback atau kilas balik tentang yang akan diuji kan tidak ya? Karena kan misal, eh, oh takutnya udah lupa nih tentang materi tentang SWOT atau STP kayak gitu. Oh, siap, siap. Thank you. Ya, jadi karena sebenarnya sih kalau saya karena ini kemarin dari langsung sertifikasi gitu ya, jadi kalau saya hanya memberikan pre-assessment saja gitu ya, tapi kalau untuk materi mungkin bisa koordinasi dengan Ibu Laila ya. Seperti itu, bagaimana Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu tanyakan jika ada pertanyaan seputar asesmen masih bisa ditanyakan nih Bapak Ibu ke asesor Ibu Imas. Karena nanti jika sudah asesmen mungkin akan dibatasi ya Bapak Ibu untuk bertanya-tanya gitu. Ini mumpung ada waktu nih Bapak Ibu dimanfaatkan untuk bertanya ke asesor. Masalah kontennya nih Bu, itu harus ada berapa lamanya nggak atau bebas? Yang penting tersampaikan. Maksudnya berapa lamanya tuh apanya? Kebet iya, jadi ya kayaknya saya berpikiran untuk membuat video.
Nah, atau misalkan ada foto gitu ya. Kalau misalkan kalau foto tidak ada durasi ya Bu. Kalau seandainya saya mau bikin video gitu, itu harus ada minimal berapa durasinya nggak Bu? Atau cukup dengan yang penting terwakili aja semua bagian kayak segmentasi, target, positioning itu sudah mencakupi ya sudah gitu. Ya. Jadi kalau sebenarnya video itu harus ada gitu ya, karena nanti ada konten reels gitu ya. Tapi kalau untuk batasan durasi waktunya itu tidak ada, karena nanti yang jadi penilaian adalah apakah ini sudah mencukupi konten reels gitu ya, dan maksudnya Bapak Ibu sekalian membuat konten reels tersebut, message-nya apa gitu. Karena kan itu harus sesuai dengan kalender perencanaan yang telah Bapak Ibu buat gitu ya. Jadi memang jelas ada goals-nya, lalu juga ada dari segi caption-nya, ada copywriting-nya, ada hashtag-nya juga, seperti itu. Itu sih yang penting gitu. Jadi kalau durasi waktu, yang penting dia masuk ke kategori durasi waktu reels gitu kan. Kan ada pakem-pakemnya seperti itu. Kayak gitu, Bu Roro. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan Bu Putri. Boleh di-share kembali tadi tentang yang SWOT itu gambarannya boleh lihat lagi yuk, Kak. Yang SWOT yang lain ini. Ini Oh itu. Oh baik. ini nanti disesuaikan dengan produknya masing-masing gitu ya. Jadi pasti antar peserta pasti akan berbeda gitu ya. Analisa SWOT-nya, segmentasi, targeting, positioning-nya juga pasti akan berbeda seperti itu. Baik. Terus untuk konten gambar itu ada kriterianya juga tidak, Mbak? Kalau kriterianya pasti personanya produk ya. Personanya misalnya produknya Ibu personanya apa nih? Profesional gitu. Berarti kan konten-konten yang berkaitan dengan profesional begitu. Misalnya kalau saya mau branding lembaga pelatihan gitu ya. Berarti persona produk saya kan adalah profesional. Nah, itu akan mempengaruhi ketika saya membuat caption, tentu bahasanya juga harus profesional. Terus dari pemilihan gambar dan warna yang digunakan, itu juga yang mencirikan dari branding produk saya, seperti itu. Atau misalnya produknya katakanlah kecantikan gitu ya, dengan personanya adalah beauty, misalnya seperti itu. Nah, berarti kan dari gambar-gambar yang ditampilkan tentu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya berbau kecantikan, yang sifatnya beauty gitu. Nanti konten-konten yang ditampilkan adalah karakteristiknya seperti itu gitu. Jadi kriterianya mengacu ke situ, tergantung kepada personanya Bapak Ibu ini apa produknya seperti itu. Karena kita menilainya berdasarkan itu. Jadi perlu dipikirkan jangan sampai nanti ketika praktek konten yang dipost gambarnya ya udah asal sekedar posting aja tapi nggak ada goalsnya ini mau apa dan personanya ini apa, kan itu juga akan mempengaruhi ke arah strategi digital marketingnya seperti itu. Oh baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Atau cukup? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kalau misalnya sudah cukup, setelah ini saya serahkan lagi ke Mas Pugu. Mungkin akan dijelaskan bagaimana proses pendaftaran di sistem sertifikasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melengkapi semua ya. Nanti pada saat sertifikasi bisa berjalan lancar dan bisa dipersiapkan apa yang menjadi hal-hal atau dokumen-dokumen untuk persyaratan sertifikasi. Baik, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Silakan saya serahkan kembali ke Mas Pugu.
Baik, terima kasih Ibu Imas atas gambaran mengenai asesmen yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sekarang saya izin share screen terkait video tutorial pendaftaran ke sistem. Ini adalah video pra-assessment yang berisi panduan pendaftaran dan pengisian formulir sebagai kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sebelum uji kompetensi dilakukan. Agar dapat mengikuti uji kompetensi, Anda harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Sebelum memulai pendaftaran, pastikan Anda memiliki akun email yang aktif dan telah menyiapkan semua kelengkapan dokumen berupa data diri seperti KTP atau KK, CV atau profil diri Anda, surat keterangan kerja, dan sertifikat pendukung lainnya. Semuanya disiapkan dalam bentuk soft copy. Selanjutnya, Anda bisa membuka web browser pada handphone atau laptop Anda, lalu ketik lspretail.isertifikasi.id. Ini tutorialnya aja Bapak Ibu, nanti jika Bapak Ibu ingin melaksanakan pendaftaran akan saya kirimkan video lengkapnya, itu lengkap semua Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu tonton kembali ya. Jadi ini hanya tutorial, jadi silakan diperhatikan terlebih dahulu. Pilih skema sertifikasi. Selanjutnya, pilih skema yang sesuai dengan latar belakang atau kompetensi yang Anda miliki. Oke Bapak Ibu, silakan ini dicatat dulu atau diingat ya Bapak Ibu, bahwa karena Bapak Ibu mengikuti skema sertifikasi digital marketing, untuk digital marketing itu ada di nomor 13. Ya, nanti pilih nomor 13. Saat memasuki nomor ini, Bapak Ibu silakan pilih nomor 13 atau digital marketing dikarenakan Bapak Ibu ikut skema digital marketing. Ya, dicatat pilih nomor 13. Setelah itu, klik daftar permohonan sertifikasi. Lalu klik daftar pada ikon daftar yang ada di posisi bawah. Anda diminta untuk memasukkan nama lengkap, alamat email, dan kata sandi untuk pendaftaran akun. Oke Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu diminta untuk mengisi nama lengkap, lalu alamat emailnya masih aktif ya. Alamat emailnya juga diperlihatkan ya Bapak Ibu untuk penulisan huruf kapitalnya. Jika alamat email asli Bapak Ibu tidak ada huruf kapital, berarti dituliskan huruf kecil semua ya. Jadi diperhatikan hurufnya jangan sampai salah untuk penulisan email, dan alamat emailnya ini apa namanya juga jangan sampai salah, karena nanti jika pemberitahuan dari sistem akan otomatis terkirim ke email Bapak Ibu yang terdaftar. Lalu untuk password atau kata sandi ini bebas ya Bapak Ibu, boleh huruf, boleh angka, atau boleh kombinasi. Jadi kata sandinya baru tidak perlu sama dengan email yang di Google, akan tetapi kata sandinya ini boleh Bapak Ibu bikin baru, yang penting Bapak Ibu mudah ingat ya, atau nanti kata sandinya Bapak Ibu silakan dicatat di catatan masing-masing. Jika sudah lengkap, selanjutnya klik daftar. Langkah pertama yaitu data pemohon. Di halaman ini, Anda harus mengisi kelengkapan data diri Anda sesuai dengan kolom isian yang tertera pada halaman ini. Oke Bapak Ibu, jadi di sini Bapak Ibu diminta untuk mengisi ya
seperti nama lengkap, jenis kelamin, lalu tempat lahir, tanggal lahir, kebangsaan. Untuk nomor identitas, silakan Bapak Ibu catat, nomor identitas itu nomor KTP. Lalu pendidikan terakhir, perusahaan atau institusi tempat Bapak Ibu bekerja, atau Bapak Ibu bisa menulis nama usaha Bapak dan Ibu sekalian. Ya, lalu jabatan di tempat usaha atau institusi tersebut. Lalu alamat email pekerjaan biasanya otomatis terisi. Setelah itu ada nomor telepon seluler atau yang terdaftar WhatsApp, supaya tim kita bisa menghubungi Bapak Ibu jika ada data yang kurang. Lalu ada alamat rumah yang harus diisi, kota untuk alamat rumah, kode pos untuk alamat rumah, dan nomor telepon untuk alamat rumah. Jika Bapak dan Ibu alamat rumahnya berbeda dengan yang ada di KTP, silakan dipilih salah satu yang ingin dicantumkan. Lalu alamat institusi atau alamat usaha tempat Bapak dan Ibu. Selain itu, Anda juga diminta untuk mengunggah kelengkapan data pribadi Anda, seperti KTP atau KK, CV atau profil diri Anda, surat keterangan kerja yang sesuai dengan profesi Anda, dan sertifikat pendukung lainnya sesuai dengan skema yang Anda ajukan. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silakan untuk diminta untuk mengupload CV atau riwayat hidup, surat keterangan kerja atau surat rekomendasi. Nanti contoh formatnya akan saya kirimkan. Lalu foto formal dengan background merah atau biru, lalu KTP dan tanda tangan. Unggah tanda tangan. Jika Anda belum menyiapkan tanda tangan dalam bentuk soft copy, Anda bisa melakukan tanda tangan langsung secara digital. Jika semua data sudah diisi dengan benar, silakan klik OK. Sudah. Nah, setelah klik OK, masuklah ke tahapan kedua, di mana Bapak dan Ibu akan ditampilkan dengan daftar unit kompetensi yang akan diujikan. Setelah itu, Bapak dan Ibu silakan scroll ke bawah dan klik konfirmasi. Dipilih. Banding terhadap keputusan hasil uji kompetensi. Langkah ketiga yaitu bukti kelengkapan. Di halaman ini, Anda bisa mengunggah dokumen portofolio pemohon sesuai dengan unit kompetensi.
Contohnya seperti sertifikat pelatihan yang relevan atau dokumen pendukung lainnya yang sesuai dengan unit kompetensi yang diujikan. Setelah Ya, Bapak dan Ibu, saya memastikan lagi dikarenakan Bapak Ibu uji dengan metode observasi demonstrasi atau yang disebut dengan praktek, mungkin di tahapan ketiga ini tidak perlu ada data yang diupload ya, jadi Bapak dan Ibu silakan dikosongkan saja, lalu scroll ke bawah, centang tulisan merah yang berkatakan saya menyatakan bahwa semua dokumen bukti yang saya unggah dan lain sebagainya itu Bapak Ibu centang, lalu Bapak Ibu silakan klik konfirmasi. semua unit terisi dengan dokumen, Anda bisa melihat pernyataan keaslian. Saya menyatakan bahwa semua dokumen bukti yang saya unggah adalah asli dan akan bertanggung jawab di hadapan hukum apabila ada pihak yang membuktikan sebaliknya. Kemudian, Anda bisa klik pada pernyataan keaslian sebagai pengganti tanda tangan Anda. Lalu klik konfirmasi. Jika sudah muncul pernyataan terima kasih yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran Anda sedang diproses, maka silakan tunggu, karena pada tahap ini admin website akan menyetujui pendaftaran Anda dan memberikan jadwal uji kompetensi untuk Anda. Langkah ke Oke, kita mundur sebentar, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, setelah tahapan ketiga ya, Bapak dan Ibu selesai tadi konfirmasi, itu akan muncul tulisan terima kasih berwarna hijau yang tandanya Bapak dan Ibu pendaftarannya sudah masuk nih tahapan awalnya. Jadi nanti admin ya, tim admin LSP Retail akan ngecek data Bapak dan Ibu, lalu memberikan verifikasi supaya Bapak dan Ibu bisa lanjut ke tahapan keempat atau asesmen mandiri. Itu ya. Jadi setelah mendaftar, Bapak dan Ibu silakan diinfo mungkin nanti jika ada grup, mungkin dengan mengirimkan screenshot ini ya Bapak dan Ibu. Tuh. jadwal uji kompetensi untuk Anda. Langkah keempat yaitu pengisian form APL 02 atau asesmen mandiri. Di halaman pengisian form APL 02 atau asesmen mandiri ini, Anda diminta untuk menilai diri sendiri terhadap unit kompetensi yang akan diakses. Pelajari seluruh standar kinerja untuk setiap kriteria unjuk kerja. Lalu laksanakan penilaian secara objektif terhadap diri Anda. Tentukan apakah sudah kompeten atau belum. Namun, jika di halaman ini Anda masih menilai diri Anda belum kompeten, Anda tidak bisa melanjutkan proses uji kompetensi. Jika Anda melampirkan dokumen pada kelengkapan bukti unit kompetensi, maka klik semua bukti pendukung yang ada. Jika sudah terisi semua, lalu klik konfirmasi. Langkah kelima yaitu persetujuan asesmen. Anda berada di halaman persetujuan asesmen. Anda akan diberikan jadwal uji kompetensi dan asesor yang sudah ditetapkan. Lalu klik persetujuan asesmen yang menyatakan bahwa Anda setuju. Dan jika data sudah terisi dengan benar, maka klik konfirmasi. Oke Bapak dan Ibu, untuk tutorial pendaftarannya cukup sampai tahap 5 karena itu yang akan diisi oleh Bapak dan Ibu cukup sampai tahap 5 saja atau persetujuan asesmen. Ya, untuk tahapan selanjutnya itu setelah asesmen nanti. Oke, mungkin dari pendaftaran nanti untuk contoh-contohnya seperti tutorial video pendaftarannya itu akan saya kirimkan melalui Bu Laila, lalu juga untuk contoh format surat keterangannya juga saya kirimkan melalui Bu Laila untuk ditunjukkan ke Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin kalau sudah ada grup boleh dibuatkan Bu Laila nanti boleh di-invite saya ke grup untuk sekaligus mengirimkan rekaman per-asesmen sore hari ini. Oke, baik Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, baik itu ke saya sebagai admin ataupun ke asesornya nih, mumpung masih ada waktu gitu ya. Kalau untuk proses pendaftaran, Pak, ini dilakukannya hari ini boleh ya, Pak ya? Boleh. Pendaftaran hari ini boleh, nanti video tutorialnya akan saya kirimkan ya Bu, biar nanti Bapak Ibu bisa menonton ulang. Siap. Terima kasih, Pak.
Ya, dan batas pendaftarannya itu kan kebetulan Bapak Ibu uji di hari Minggu ya. Mungkin batas pendaftaran ditunggu sampai Sabtu sore ya Bapak dan Ibu. Sampai Sabtu sore pendaftaran saya harap sudah masuk semua seluruh peserta. Jadi biar asesornya nggak apa namanya menunggu-menunggu pendaftaran Bapak dan Ibu yang belum masuk gitu ya. Jadi saya harap Sabtu sore sudah masuk semua. Ada lagi yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Izin Mas. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas. Tapi Iya, terkait tadi bagaimana Pak? yang surat keterangan kerja itu maksudnya gimana ya? Oke, untuk surat keterangan kerja nanti contohnya akan saya kirimkan melalui Bu Laila. Mungkin Bu Laila boleh dibuatkan surat dari Ibu saja. Jadi satu surat itu kolektif, isinya nama-nama peserta yang mau ikut kegiatan sertifikasi ini. Gitu, mungkin nanti suratnya Bu Laila yang mengeluarkan. Lalu dikirimkan ke peserta, nanti peserta bisa menggunakan satu surat untuk semua. Gitu ya. Oh, kolektif ya Mas ya? Kalau gitu. Iya, nanti saya kirimkan ke Bu Laila ya contohnya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup kegiatan ini? Bu, saya mau tanya, tadi bilang apa pra assessment ada Zoom di 7.30 itu maksudnya pra assessment yang ini atau jadi yang 7.30 itu nggak ada ya, Bu? Oh, baik. Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, oke, saya tutup. Baik, mungkin tadi merupakan rangkaian kegiatan pra-asesmen yang sudah dijalankan dan dipandu oleh saya dan asesor Ibu Imas. Dan sekiranya Bapak Ibu peserta mempunyai pertanyaan ke depannya yang ingin ditanyakan, boleh sekali ditanyakan ke grup WhatsApp yang sudah tersedia ataupun ke Bu Lailah gitu ya. Kita terbuka untuk merespon hal tersebut. Baik, kegiatan pra-asesmen ini saya akhiri. Jika ada kurang lebihnya dari tim kami, mohon dimaafkan. Terima kasih juga untuk Bu Imas selaku asesor dan Bu Laila, terima kasih. Dan teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya Dimas Pugu dari LSP Retail Indonesia pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk rekamannya dan contoh-contohnya nanti saya kirimkan ke Bu Laila ya. Bapak Ibu teman-teman mohon ditunggu. Terima kasih. Selamat sore. Bapak Ibu boleh live silakan. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di hari Minggu.